Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Rado Yendra dan bersama Rado Institute tentunya kita semangat selalu dengan bersama mahasiswa Pasca Sarjana Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Kita selalu menyampaikan kepada mahasiswa, para peneliti, para guru, silakan bergabung dengan kita di program studi Pasca Sarjana Matematika FMIPA Universitas Riau. Kita mencoba memandang matematika itu dari berbagai sudut pandang statistik, murni maupun mata kuliah lainnya untuk memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk dapat mandiri kelak dengan dapat menghasilkan berbagai karya ilmiah tentunya dan tentunya untuk berbagai macam aneka pekerjaan yang lain. Mungkin menjadi dosen, guru atau seterusnya. Makanya kita menampung, kita melebarkan tangan untuk menampung, mari bergabung dengan kita dengan matematika S2 di FMIPA Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang sangat menarik, yaitu bedah riset artikel. Di mana bedah riset artikel ini adalah membedah riset artikel yang telah terbit dalam suatu jurnal internasional. Tentu berdasarkan kepada teori yang telah kita pahami. Beberapa minggu telah kita bahas teori mengenai klasik time series, aditif dan multiplikatif. Telah kita bahas tuntas. Silakan kelasnya tengok di Rado Institute, masih ada bahan ajarnya. Lihat di menu ajar proses stokastik. Lalu kita juga telah melakukan praktikum. Nah, praktikum tahap 1 menghasilkan bahasa program yang sangat baik yang dapat digunakan untuk dengan data seperti apapun asal memenuhi syarat ada tren dan ada seasonal dan seterusnya. Nah, tentu teori dan praktikum ini akan kita ujikan dalam mengatasi atau membahas suatu riset artikel. Kita uji kemampuan praktikum yang telah kita lakukan dan teori-teori yang telah kita bahas. Tentu riset artikel yang akan kita bahas ini berhubungan dengan teori perkuliahan kita. Kita lihat yang akan kita bahas. Ada suatu riset artikel yang menarik, yaitu riset artikel yang terbit di International Journal of Innovation, Education and Research dengan judul Hot Winter Forecasting for Brazilian Natural Gas Production. Nah, kita belum berbicara hot winters. Hot winters nanti kita masuk. Setelah pertemuan berikutnya kita akan bahas hot winters. Tetapi riset artikel ini akan kita jawab dengan classical, additive, dan multiplicative. Kita akan bahas nantinya dengan hot winters. Tapi sebagai pengayaan materi, kita akan selesaikan dengan menggunakan classical, time series, additive, and multiplicative. Ini merupakan suatu teknik peramalan untuk gas alam yang dihasilkan di Brazil. Oke, kita lihat dalam riset artikel ini diberikan data. Nah, ini serunya riset artikel. Ada data skala panjang tahun dari tahun 2010 sampai 2017. Ada data skala pendeknya adalah bulan per bulan dari Januari sampai Desember. Nah, data ini tentu sudah memenuhi asumsi merupakan suatu data yang dapat dianalisis menggunakan teknik analisis time series analisis atau analisis runtun waktu dalam bahasa kitanya. Dalam riset artikel ini juga diberikan bahwa data itu cenderung naik. Dan kita lihat ada berbagai warna, merah data sebenar, biru, dan seterusnya. Ini adalah merupakan pemodelan. Dan ini juga ada forecast yang diberikan untuk 1 tahun ke depan dalam riset artikel.
Nah, yang kita lihat sekarang adalah hasil riset artikel ini memang model-model yang diberikan itu dapat menghampiri data yang diberikan. Jadi yang warna biru itu data, yang warna merah itu modelnya. Ini salah satu model Hall Winter yang dia berikan. Tapi nanti kita akan gunakan dua model klasikal, editif dan multiplikatif untuk menghasilkan yang sama seperti ini. Tetapi tentu bedanya dengan data-data sebelumnya yang kita bahas, air passenger ataupun CO2, itu memiliki musiman atau seasonal yang hampir sama untuk setiap tahun. Sedangkan data natural time gas ini untuk setiap tahun yang diberikan seolah-olah seasonal atau musimannya itu berbeda. Tetapi tetap ada musiman, tetap ada tren. Makanya itu kelebihan hot winter adalah setiap indeks data itu dia cari seasonalnya. Kalau di classical time series editif dan multiplikatif, dia hanya menganggap sama untuk setiap bulannya nilai seasonal atau musiman yang diberikan. Jadi dalam setiap tahun itu sama saja nilai seasonal, beda dengan hot winters yang memandang berbeda untuk setiap indeks waktu nilai seasonal. Tapi kita akan lihat apakah model yang telah kita bicarakan dengan menggunakan classical, additive, and multiplicative dapat menjawab seperti soal yang ada. Kita akan buktikan. Oke, ini adalah beberapa output dalam riset artikel yang diberikan. Nah, sekarang kita akan coba lihat R kita. Kita buka R. Nah, kita buka R kita. Share screen, R. Nah, ini R kita. Nah, datanya telah kita input. Jadi data yang diberikan dalam riset artikel tadi telah diinput. Nah, cara menginputnya itu tentu menggunakan seni. Terserahlah seperti apa seninya. Diinput satu-satu juga boleh. Atau seperti yang saya lakukan, saya copy paste data tadi ke dalam script. Tapi saya bentuk dalam notasi matrik dulu. Lalu dalam setiap matrik ini setiap barisnya saya gabungkan. Nah, saya gabungkan setiap barisnya menjadi data seperti biasa yang telah kita pahami sebelumnya. Jadi kalau mau kita buka data kita tutup dulu, kita tutup dulu satu. Kita yeskan saja. Yes. Kita tutup dulu. Ada kendala. Oke, ada kendala. Kita mulai lagi. Kita masuk data R kita. Oke, kita share. Kita buka R kita. Kita besarkan dulu. Edit guide reference nomor 20. Oke. Oke. Lalu kita buka file script. Ini model kita mana B pertemuan 4. Oke, nah ini dia tadi data kita. Jadi data kita bersihkan dulu layar konsol. Kita bersihkan dulu, edit clear console. Clear console. Kita masuk ke horizontal. Nah, ini data kita. Jadi kalau melihat datanya itu, kita run. Seperti apa datanya dulu. Kita run dulu. Edit run. Nah, ini data kita. Jadi kalau kita panggil data, caps lock. Nah, nih. Nah, data ini belum tersusun secara rapi.
Maka yang kita inginkan adalah data itu nyambung-menyambung terus setiap tahunnya. Jadi baris pertama mulai dari bulan 1, terus di sini sampai bulan 12, ini layarnya terpecah ya. Karena terlalu panjang, ini bulan 1, bulan 3, 4, 6, 7, 8, terus sampai bulan 12 untuk tahun awal 2010. Saya anggap baris pertama, lalu baris keduanya saya pisahkan lagi baris keduanya. Oke, ini baris kedua. Sehingga dalam bahasa program yang kita berikan, di sini nampak ada gabungan data baris pertama, baris kedua, dan data baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke-8. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan format data time series yang kita pahami. Oke, lalu kita lihat data gas ini. Kita run data gas, lalu kita konsol, nah kita ambil data gas kita, data gas. Nah, ini data gas kita yang telah kita gabungkan tadi setiap baris. Oke, jadi baris pertama, baris kedua, lalu kita gabungkan sehingga menjadi data seperti biasa. Kita rubah formatnya ke dalam bentuk time series. Nah, kita rubah data gas time series nih, bahasanya run data gas time series. Ingat formatnya ada TS, ada data gas start dari tahun 2010 sampai dari bulan 1 frekuensi 12. Jadi kalau kita lihat hasilnya, data gas TS itu enter. Nah, ini dia cocok seperti data yang diberikan oleh jurnal tahun 2010 sampai 2017, dari tahun Januari sampai bulan Desember. Jadi cara memasukkan datanya itu ada seninya. Mau digabung, mau dibuat satu-satu, mau di copy paste langsung, tapi diolah dulu sehingga menghasilkan data yang persis seperti di riset artikel. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menggunakan program kita yang kita bahas pada praktikum 1. Bagaimana caranya? Kita buat data Y seperti biasa, S numerik data gas TS. Nah, ingat seperti praktikum yang lalu, S numerik dulu, lalu kita sebut panjang data Y itu, length data Y, lalu data X-nya 1 sampai NN. Kalau kemarin kan langsung 1 sampai data Y, sekarang kita pisah. NN pakai length data X. Nah, programnya sama. Gabungan model sama semuanya, data Y, data X. Udah kita jelaskan semuanya tuntas. Ada AA, ada BB, ada seterusnya sama saja. Data gas, yang bedanya nanti di sini, ingat data TS-nya tentu data gas. Nah, rate-nya ini sampai 8. Kenapa sampai 8? Karena dimulai dari tahun 2010 sampai 2017. Tidak boleh di sini sampai 12, salah. Harus sampai 8 karena pengulangannya sampai 8 tahun. Data itu dari 2010 sampai 2017. Nah, ingat rate-nya, jangan sesuai dengan tahun rate-nya ini. Lalu data seterusnya sama. Nah, di sini dia untuk tahun ke depan, 1 tahun ke depan kita tidak mau pakai angka. Karena kalau pakai angka, wah itu program ica-ica. Program yang cantik itu adalah program yang tidak ada angka di dalam bahasa program, tetapi ketika dijalankan program hasilnya angka seluruhnya. Jadi 1 tahun ke depan itu kan seharusnya data kita itu kan sampai berapa? Kalau kita lihat data kita sampai data X kita, data X itu kan sampai 96. Jadi untuk setahun berikutnya dari 97 sampai 12 bulan. Kita katakan sampai 12 bulan karena kita akan meramal atau forecasting setahun ke depan. Jadi di program kita tidak menggunakan angka 97. Karena kalau kita gunakan angka 97, dia akan
hanya sebatas soal ini saja. Kita ingin program ini dapat digunakan seluruhnya untuk berapapun. Nah, itu dia baru mantap, men. Oke. Lalu kita sama setahun ke depan, NN, bedanya kalau kemarin kan pakai angka, kita tidak pakai angka lagi. Karena kita telah definisikan NN itu adalah panjang data. Jadi kalau datanya 96, berarti NN itu 96. Yang diramal tahun berikutnya tentu 97. 97 itu kan NN tambah 1 sampai NN tambah 12. Yang lainnya sama, forecasting tahun ke depan sama. Kalau dikatakan add editif, mul multiplikatif. Kalau editif dia tambah, kalau multiplikatif dia kali. Ingat di sini tidak pakai rep. Kenapa setahun ke depan? Beda dengan estimated. Estimated add dia pakai yang rep. Yang rep kan ada bahasanya add 1, dia pakai rep. Nah, ingat, kita udah bahas dengan tuntas. Kita coba jalankan program kita ini. Apakah jalan? Lihat, kita run. Terus kita run. Kita run terus. Run selection. Kita lihat konsol kita. Nah, ternyata ada run. Dia jalan terus. Wah, mantap. Kalau masih warna merah seluruhnya, artinya ada kemungkinan benar. Tapi belum benar ya, kemungkinan benar. Artinya program mengerti apa yang kita lakukan. Lalu kita coba lihat grafiknya, apakah sama yang dihasilkan oleh jurnal? Kita lihat. YY, data Y, XX, seperti biasa. Taran. Nah, ini dia. Kalau kita lihat apa yang kita buat, ada offset yang warna hitam, offset data sebenar guess Brazil tadi, dan editif yang warna merah, dan yang biru multiplikatif. Ternyata model classical editif dan classical multiplikatif juga mampu untuk menghampiri data gas Brazil seperti yang dibicarakan oleh riset artikel. Meskipun riset artikel tadi menggunakan hot winter, tetapi kita menggunakan classical juga bisa menghampiri dengan baik. Cukup baik kalau kita lihat ya, meskipun tidak kurang begitu sempurna, tapi oke lah. Pergerakan model itu mengikut kepada pergerakan data sebenarnya. Kan luar biasa. Canggih luar biasa. Brazil Gas Index. Nah, kita belum nampak mana yang terbaik antara editif multiplikatif. Lalu kita lihat nilai forecasting setahun ke depan dulu. Nilai forecasting setahun ke depan. Tutup. Kita lihat forecasting setahun ke depan. Oke, apa nama bahasanya? FM. Nah, ini dia. Run. FM forecasting multiplikatif, FA forecasting editif. Kita run dulu semuanya. Oke, kita run. Balik ke konsol, kita coba lihat FM. FM. Nah, inilah yang seperti data forecasting yang dihasilkan oleh riset artikel. Nah, hampir-hampir sama nilainya. Ini untuk multiplikatif. Lalu untuk FA editif, forecasting setahun ke depan editif, juga hampir-hampir sama. Untuk melihat yang terbaik, kita gunakan maksimum absolute error. Oke, kita lihat bar plot kita. Kita run. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini, ternyata multiplikatif lebih kecil sedikit dibandingkan dengan editif. Nah, oleh sebab itu kita pilihlah multiplikatif yang baik gitu. Karena nampak perbedaannya, walaupun berbeda sedikit, tapi okelah, ada alasan dalam jurnal untuk mengatakan, dalam riset artikel mengatakan bahwa kita pilih multiplikatif daripada editif. Nah, luar biasa saya lihat hasil kita pada malam hari ini, pembedahan riset artikel. Jadi untuk kawan-kawan yang masih ragu dengan pemrograman, kita buka secara perlahan.
Ini data dalam riset artikel. Nah, ini yang warna biru ini data dalam riset artikel yang kita copy paste langsung dalam riset artikel. Tetapi mesti kita susun dulu. Karena dalam R ini dia susunannya harus habis setiap tahun. Berarti tahun 2010 Januari sampai Desember diikuti 2011 Januari Desember terus memanjang. Sampai nanti 2017 dari Januari sampai Desember. Dia memanjang terus. Oleh sebab itu maka kita berikan suatu teknik. Kita copy paste seluruhnya lalu kita kasih koma, koma pemisah. Lalu kita beri bahasa matrik. Matrik dengan 12 kolom karena ada 12 bulan. By row, false. Lalu kita ambil setiap barisnya, baris pertama kita gabung. Setelah baris pertama kita lanjutkan dengan baris kedua, susun terus sampai memanjang. Lalu setelah data gas ini kita susun, baru kita gunakan format time series untuk menentukan apakah dia tepat seperti jurnal atau tidak, atau seperti riset artikel. Nah, ini kalau mau lihat programnya, kita buka perlahan. Ada yang terputus, kita tengokkan ke samping perlahan. Encol 12, Bairo, false. Nah, ini dia. Lalu kita gabung data GS, terus kita mainkan data Y. Seperti biasa, NN. Nah, ingat, NN tadi tujuannya adalah untuk menghilangkan adanya angka. Karena kita ingin program ini dapat digunakan untuk yang lain-lainnya. Itu yang kita inginkan. Oke, kita lihat dan seterusnya. Ada gabungan model, nama program, bahasa program. Ini ada yang ke samping, kita buka ke samping sedikit. Nah, 112, oke. Ini ada nilai indeks, seterusnya. Nilai indeks. Nah, oke. Ini dia tadi, setahun ke depan tadi pakai NN. Jadi tidak pakai angka lagi, tidak pakai 97 sampai 108, tapi kita gunakan NN tambah 1. Artinya, kalau datanya berubah, kita tetap bisa menggunakan yang ini. Karena kita berikan bahasa umum. Oke, lanjut. Kita lihat lanjut terus, ada N, ada terus. Kita dapat lihat memang luar biasa apa yang telah kita lakukan. Oke, kita lihat seterusnya. Nah, ini untuk gambar plot. Oke. Gabungan model. Ingat, dolar itu artinya kita hanya mau mengambil estimasi editif. Kalau dolar estimasi multiplikatif, ada dolar estimasi multiplikatif. Oke. Plot, ini dia multiplikatif. Terus, nah ini yang disebut dengan error editif. Error editif kita sebut tadi dalam bahasa program kita namanya dollar error A. Mana tadi dia error A? Ini kita berikan error A. Apa rumusnya error A? Ini rumusnya. Data sebenar dikurang dengan estimate, data yang dihasilkan model, ambil absolutnya, lalu rata-ratakan. Nah, dan ini bahasa bar plot untuk menggambarkan letak dari atau selisih atau perbedaan nilai dengan menggunakan grafik. Nah, kalau begitu apa yang kita lakukan? Kita ulang lagi, kita run lagi seluruhnya, kita coba lagi ulang. Kita run lagi sekali lagi, kita run bersama, kita lihat hasilnya. Oke, kita run, seret, kita ulang biar nampak. Nah, program kita jalan, Oke. Lalu setelah program kita jalankan, baru kita masuk tahapan grafik, sorot saja terus. Kita run selection. Nah, ini grafik kita. Nampak di sini hampir sama dengan, bukan hampir sama, memang sama dengan riset artikel. Artinya nanti ketika kita belajar hot winter, kita bisa menghasilkan riset artikel baru lebih baik dari riset artikel. Kalau riset artikel hanya hot winter, kita bisa tambah dengan classical, editif, dan multiplikatif.
Kita lanjutkan lagi run programnya untuk error. Oke, lanjut kita untuk error kita run. Nah, ini dia error kita. Oke, kita build multiplicative error, additive error. Oke, saya rasa apa yang kita perbincangkan pada malam yang cerah ini, wah, malam cerah ini. Jadi kita terus bersama dengan mahasiswa pasca sarjana matematika ini menempa, mempertajam pengetahuan mahasiswa kita dengan pengajaran praktikum bedah riset artikel dengan satu harapan nantinya mereka dapat menghasilkan riset artikel yang lebih baik dan memanfaatkan ilmu ini untuk menyelesaikan berbagai kasus ke depannya. Saya rasa sekian dulu perjumpaan kita pada malam yang cerah ini. Jumpa lagi kita pada program berikutnya. Saya Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.